Hai, selamat siang. Saya Evi Sayono. Di siang hari ini saya masih akan membacakan buku Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Dr. Ramani Durvasula. Siang hari ini saya masih mau membahas bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Jadi pada bab 3 ini yang merupakan bab paling panjang dalam buku ini membahas tentang karakteristik-karakteristik atau perilaku yang biasa dilakukan oleh penderita narcissistic personality disorder kepada pasangannya, or should I say kepada korbannya. Nah, di bab 3 ini, di siang hari ini saya mau membaca tentang karakteristik yang namanya poor boundaries. Boundaries itu artinya batasan-batasan. Nah, penderita narsisistik ini memang mereka kesulitan melakukan pembatasan. Seperti misalnya kalau mereka bersikap kepada teman, terutama lawan jenis, ini seharusnya yang appropriate atau yang pantas itu yang seperti apa? Apakah pantas seorang teman kemudian bergandengan tangan, berpelukan gitu ya? Atau apakah itu hanya bisa dilakukan dengan pasangannya saja? Baik. Selanjutnya di bab ini juga akan membahas apa sih dampaknya perilaku poor boundaries ini kepada korbannya atau pasangannya. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih jelas, saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli bukunya sendiri dan kemudian membacanya sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh. Sayangnya buku ini belum ada edisi terjemahannya, masih dalam edisi bahasa Inggris dan belum tersedia di toko-toko buku di negara kita. Mungkin bisa melakukan apa yang seperti saya lakukan, yaitu saya memesannya dari situs belanja buku internasional. Baik teman-teman, dalam video ini teman-teman akan mendengarkan saya membaca isi buku ini dalam bahasa Inggris. Lalu biasanya saya akan membacakannya per paragraf, lalu kemudian akan langsung menginterpretasikannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini artinya yang akan teman-teman dengar sebagian kecil itu nanti akan ada interpretasi saya ya. Baik teman-teman, mari kita mulai mendengarkan yuk. Selamat mendengarkan. Hi, good morning. Today is Friday, March 4th, 2022. I will still be reading a book called Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist by Ramani Durvasula, PhD. I will still be reading chapter 3. Saya masih akan membacakan bab 3. And the title of chapter 3 is, judul bab 3 ini adalah Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan seorang penderita narcissist? Halaman 91. Dan salah satu karakteristik yang akan dibahas di bagian ini adalah poor boundaries. Poor boundaries kalau diartikan mungkin tidak punya batasan. Ketika menjelaskan tentang poor boundaries atau tidak punya batasan yang jelas, Dr. Ramani mengilustrasikannya dengan sebuah cerita. Ceritanya itu tentang seorang perempuan yang memiliki seorang pasangan penderita narsisistik. Poor boundaries. There were always lots of female friends around, and interestingly, most of them were single. They tended to worship him, and he rarely introduced me to them. Initially, I thought it was that he was a cool guy who got along with women and had a strong feminine side. I wanted to be the cool girl who was good with her man's friendship. Over time, it started to feel weird. Social media messages felt inappropriate. Texts and calls would come in from these women at all hours. Down the line, once we were on the rocks, I met one of these friends, and while we had been in a relationship for years, she said, I had no idea he had someone in his life. Tidak memiliki batasan. Pasangan saya ini memiliki banyak sekali teman perempuan di sekelilingnya dia. Dan menariknya, semua teman perempuannya ini semuanya single. Perempuan-perempuan ini sangat mengagumi pasangan saya. Dan pasangan saya ini tidak pernah memperkenalkan saya kepada teman-teman perempuannya ini. Awalnya, saya menganggap bahwa pasangan saya ini adalah pria yang cool, pria yang keren ya, yang bisa bergaul dengan semua perempuan, dan karena dia punya sisi feminin yang kuat. Dan saya ingin menjadi pacar yang baik gitu ya. Pacar yang baik yang bisa berteman dengan teman-teman perempuannya si pasangan saya ini. Tapi lama-kelamaan rasanya kok jadi aneh.
pesan-pesan yang ada di sosial medianya dia kok lama-lama rasanya seperti tidak pantas. Kemudian ada pesan singkat di SMS atau WA. Kemudian ada telepon juga yang datang dari banyak sekali perempuan-perempuan ini setiap jamnya gitu. Nah, pada suatu saat ketika hubungan kami sedang bermasalah, saya kebetulan bertemu dengan salah satu teman perempuannya ini. Padahal saya dan pasangan saya ini sudah berada dalam sebuah hubungan selama bertahun-tahun. Tapi teman perempuannya ini bilang, saya kok nggak tahu ya bahwa dia sudah punya pasangan dalam hidupnya ini. Boundaries are the lines in the sand that exist in relationship. They reflect social rules of order, culture, respect, and appropriateness given the other context of your life. They can shift over time. For example, snuggle time with a female friend may evaporate once the man enters into a committed relationship. Boundaries are usually implicit and understood by the persons in the relationship. If you are in a relationship, maintaining appropriate boundaries with new and old friends and family is part of the trust, respect, and values within a relationship. Boundaries atau batasan-batasan itu seperti garis yang dibuat di atas pasir yang muncul dalam sebuah hubungan. Nah, boundaries atau batasan-batasan ini merefleksikan aturan-aturan sosial, aturan budaya, respect atau saling menghormati, dan juga kepantasan yang muncul dalam konteks kehidupan kita. Nah, aturan-aturan atau boundaries atau batasan-batasan dalam hubungan antara pasangan ini bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk snuggle dengan teman-teman perempuannya. Misalnya, ada seorang laki-laki yang awalnya single, kemudian sekarang sudah punya pasangan. Waktu masih single, si laki-laki ini yang narsisistik, dia punya banyak sekali teman perempuan ya. Lalu, dan suka punya snuggle time dengan teman-teman yang perempuannya ini. Snuggle time tuh kayak bercanda-bercandaan, kemudian rangkul temennya, atau pegang tangan temennya, atau kemudian ya peluk-peluk gitu. Nah, itu bisa jadi berubah ketika si laki-laki ini kemudian punya pasangan tetap. Ketika si laki-laki ini nyadar bahwa dia sudah punya pasangan tetap, maka dia tahu, harus ada batasan antara teman-teman saya yang perempuan dengan saya. Saya nggak bisa lagi snuggle, saya nggak bisa lagi peluk-peluk, rangkul-rangkul, atau pegangan tangan dengan teman perempuan saya. Kenapa? Karena saya sudah punya pasangan. Jadi kalau pria yang sudah punya pasangan dan berkomitmen terhadap pasangannya itu, maka kebiasaan-kebiasaan snuggle time, pegangan tangan, peluk-peluk, itu bisa menguap kalau si laki-lakinya nyadar bahwa dia itu sudah punya hubungan yang committed. Nah, boundaries atau batasan-batasan ini biasanya dinyatakannya implisit. Implisit itu ya tidak diutarakan secara langsung. Tapi dimengerti oleh dua orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Kalau kita berada dalam sebuah hubungan, menjaga agar batasan-batasan itu tetap appropriate, atau appropriate itu pantas ya. Kita harus menjaga bahwa ini pantas, ini nggak pantas gitu. Kita harus jaga itu. Hubungan kita dengan teman baru kita atau teman lama kita atau keluarga kita itu adalah bagian dari kepercayaan, bagian dari menghormati orang lain, dan bagian dari values atau nilai-nilai dalam sebuah hubungan. Lagi-lagi itu adalah boundaries yang ditunjukkan ketika seseorang dalam sebuah hubungan dan orangnya normal ya. Boundaries are not just about romantic relationships. They can also relate to colleagues, family members, and even strangers. You would not and should not walk up to strangers and ask them about their sexual proclivities. You also may not want to invite your parents on your honeymoon. Boundaries are also a dance, and most people are pretty clear on them. Sexy, flirty texts to other people when you are in a committed relationship are not appropriate. And when you have to spell that out, it should give you a pause. Many times in new relationships, the restructuring of boundaries can be hard work,
and requires mature and insightful communication. A common mistake is to assume that boundaries will just figure themselves out. They often do not, and hurt feelings are inevitable. Boundaries atau batasan-batasan ini bukan hanya muncul dalam sebuah hubungan romantis atau hubungan antara pacar atau pasangan ya. Boundaries ini atau batasan-batasan ini juga bisa muncul antara kita dengan kolega kita, antara kita dengan anggota keluarga, dan bahkan antara kita dengan orang asing. Misalnya, kita nggak akan tiba-tiba menghampiri orang asing lalu bertanya tentang preferensi seksualnya si orang asing tersebut. Kenapa? Nggak pantas, kan dia orang asing. Nah, itu batasan maksudnya. Berikutnya, kita tidak akan meminta orang tua kita untuk bergabung dengan bulan madunya kita kan? Kenapa? Ya ada batasannya, batasan itu. Boundaries atau batasan ini seperti sebuah tarian ya, yang setiap orang dapat melihatnya dengan jelas. Seperti misalnya gini, memang hanya pesan singkat, tapi pesan singkatnya itu seksi, flirty, saling menggoda satu sama lain. Nah, kalau ini dilakukan dalam sebuah hubungan yang ada komitmennya, ini artinya kita sudah melakukan sesuatu hal yang tidak pantas. Kalau misalnya kita seperti harus ngejelasin hal ini kepada pasangan kita, maka kita harus tarik diri, lalu jeda sebentar dan berpikir. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya ternyata pasangan kita kemudian saling berkirim atau saling bertukar pesan singkat lewat WA atau lewat apapun itu, terus isinya flirting, lalu kita harus ngejelasin sama pasangan kita, nggak boleh dong, kamu kan udah punya saya kan pacar kamu, terus kenapa kamu harus kirim-kirim pesan singkat kayak genit-genit kayak gini? Kenapa kamu harus panggil sayang ke dia? Kan itu nggak pantas, harusnya ada boundaries, harusnya ada batasan antara kamu dengan teman kamu. Kamu udah punya pasangan, maka seharusnya kamu tidak perlu mengirimkan pesan-pesan singkat pakai panggil-panggil ade sayang misalnya. Karena apa? Karena kan kamu udah punya pasangan. Nah, dalam sebuah hubungan yang baru, merestrukturisasi batasan-batasan seperti ini tuh sulit. Membutuhkan komunikasi yang dewasa dan juga komunikasi yang dari hati ke hati ya. A common mistake is to assume that boundaries will just figure themselves out. Ini artinya kita seringkali menganggap bahwa boundaries atau batasan-batasan, mereka akan tahu kok batasannya apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah punya pasangan, bagaimana mereka harusnya punya batasan dengan teman-teman perempuannya yang lain. Nah, ternyata ini anggapan yang salah. Boundaries ini nggak bisa muncul dengan sendirinya, harus diomongin dari awal. Nah, kalau ini misalnya tidak diomongin, boundaries ini, maka ini akan bisa menyakiti hati orang-orang yang ada di hubungan tersebut. Narcissists are notoriously bad at boundaries because they regulate their self-esteem through others. They maintain their relationship to get their needs met and will frequently cross a line and violate a boundary because it makes them feel good in that moment. Because they lack empathy, they do not pause to reflect on how these chronic boundary violations make you feel as a partner, nor do they reflect on how they may be treating the other people in this relationship. Penderita narsisis itu sangat terkenal tidak memiliki batasan-batasan seperti ini. Karena penderita narsisis itu meregulasi kepercayaan dirinya melalui orang lain, juga karena mereka menjaga hubungannya itu untuk supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nanya mereka akan sering kali melanggar batasan-batasan ini. Dan ketika melanggar batasan ini, mereka merasa nyaman pada saat itu. Ini mungkin penjelasannya bahwa mereka tuh kerap kali melanggar karena memang mereka dapat validationnya itu dari orang lain. Jadi misalnya dia sudah berpasangan nih, sudah punya pasangan, kemudian dia masih tetap punya teman perempuan yang adore atau memuja dia banget. Maka ketika dia berada bersama dengan temannya, dia akan melakukan hal-hal yang dapat membuat temannya ini merasa kagum kepada dia, walaupun temannya ini adalah teman perempuan dan si laki-laki ini sudah punya pasangan gitu. Kayak gini,
dia udah punya pasangan nih, tapi kemudian dia punya teman perempuan lain. Terus dia seperti tidak punya batasan. Dia tetap dia tetap kemana-mana nganterin si perempuan ini, misalnya si teman perempuannya ini. Supaya apa? Supaya teman perempuannya ini merasa bahwa si laki-lakinya sudah berjasa, dan akhirnya si perempuan ini bisa kagum ke dia. Kekaguman ini adalah makanannya si narsisistik tadi. Jadi dia nggak peduli bahwa dia udah punya pasangan, pokoknya dia harus tetap bisa terkoneksi dengan orang lain atau perempuan lain agar dia tetap bisa mendapat kekaguman tadi. Nah, dia butuh kekaguman ini, validation ini butuh. Seperti air yang dibutuhkan oleh ikan. Kalau dia nggak dapat kekaguman, sama dengan ikan nggak dapat air, megap-megap. Nah, itu yang dimaksud bahwa seorang penderita narsisistik itu seperti tidak bisa atau tidak mengenal boundary. Atau misalnya contoh lain yang gampang nih ya, si laki-laki penderita narsisistik ini sudah punya pacar, tapi dia masih tetap berteleponan atau ber-WA-an sampai jam 2 pagi misalnya. Nah, itu namanya nggak ada boundary. Obrolan apa sih yang dilakukan sampai jam 2 pagi? Obrolan sampai jam 2 pagi kan biasanya itu intim dan hanya boleh dilakukan dengan pasangan. Kalau ini dilakukan dengan teman perempuannya yang lain, maka ini udah jelas bahwa ini tidak punya batasan. Atau misalnya kayak gini, ada satu cerita yang diceritakan oleh salah seorang teman saya, sebut saja Mawar ya, temannya ini. Nah, si Mawar ini punya pasangan. Kemudian Mawar mendapatkan kabar bahwa pasangannya ini didatangi oleh mantan pacarnya. Lalu mantan pacarnya ngebantu pacarnya si Mawar untuk beres-beres pakaian di koper. Nah, itu seperti tidak ada boundary kan. Harusnya ada batasan. Apa yang harus dilakukan ketika mantan pacar datang, dan apa yang harus dilakukan ketika dia sudah punya pacar baru, lalu apa yang dia boleh dan tidak boleh lakukan. Harusnya ada batasan. Nah, ini yang gak dipunyai oleh si narsistis. Kenapa? Karena meskipun sudah ada pasangan yang baru, dia masih tetap ingin mendapatkan rasa kagum dari siapa aja, termasuk dari mantan pacarnya. Atau contoh lainnya ketika si Mawar kemudian mengetahui bahwa pasangannya pergi ke sebuah tempat, terus kemudian pasangannya itu terlihat sedang bergandengan tangan dengan salah satu teman perempuannya. Ketika dikonfirmasi oleh si Mawar, pasangannya menjawab, "Oh enggak, itu hanya teman kerja." Lalu kemudian ditanya lagi, apakah semua teman kerja dipegang tangannya? Lalu ini yang kemudian ditanyakan oleh si Mawar. Harusnya ada batasan. Ketika si pasangannya itu berhubungan dengan teman kerja, maka apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Harusnya pada orang normal itu udah langsung given, udah tahu. Walaupun seperti aturan yang ditulis di atas pasir tadi tidak jelas, tapi orang yang terlibat dalam sebuah hubungan tuh tahu bahwa kalau dengan teman kerja mestinya nggak pegangan tangan, atau kalau dengan mantan pacar mestinya nggak usahlah terima di dalam kosnya dia. Ya, tapi memang penderita narcissistic personality disorder ya seperti itu, tidak mengenal batasan, tidak mengenal aturan. Apa yang dia inginkan dia lakukan, tidak peduli perasaan orang lain yang menjadi pasangannya. Kenapa? Karena mereka nggak punya empati. Bagaimana mereka mau merasakan apa yang dirasakan orang lain kalau empati nggak punya? Karena mereka tidak punya empati, maka jarang sekali mereka bisa berhenti kemudian berefleksi bahwa ternyata pasangan saya itu ngambek karena saya memegang tangan dari teman kerja saya yang perempuan. Harusnya saya nggak begitu ya. Karena kalau saya memegang tangan teman kerja saya, maka pasangan saya yang sekarang akan sedih. Gak bisa mereka mikir seperti itu, karena emang mereka gak punya empathy. Untuk bisa melakukan refleksi atau berpikir tentang apa yang sudah dilakukan, maka seseorang itu perlu punya empathy untuk bisa merasakan perasaannya orang lain. Bagaimana mau berefleksi, empathy aja gak punya? Red flags, poor boundaries. Page 91. Modern technology has turned boundary violations into a day-to-day series of landmines. Whether it is text messages or emails from former partners or overly amorous co-workers, media posts or comments,
These kinds of signals are indicators of boundary problems. The beauty is that narcissists are often so reliant on social media that you can glimpse into their poor boundaries rather early in the relationship. The challenge is that narcissists will often minimize their loose boundaries, but will also mock you and make you feel like a puritanical fool or a stick in the mud for raising your concerns about these folks. They are just friends. If it doesn't pass your smell test, it is probably an issue. In the world of smartphones and easy 24-hour-a-day access to everyone, boundary violations are easy to commit. Listen for those late night text messages ping. It may be blurred boundaries. It can be a slippery slope. Kayak red flag. Karena teknologi itu udah makin modern, ini akan bisa membuat pelanggaran-pelanggaran terhadap batasan itu mudah sekali terjadi dari hari ke hari ya. Udah kayak ladang ranjau. Gampang banget sebuah batasan itu kemudian dilanggar. Misalnya seperti ini. Kalau pasangan kita itu menerima pesan singkat baik di WA atau di sosial media, dan pesan singkatnya ini berasal dari mantan pasangannya yang sebelumnya. Lalu kemudian pasangan kita juga menerima pesan singkat atau posting-posting sosial media dari rekan sekerja yang isi pesannya tuh sebenarnya nggak pantas. Maka ini merupakan signal atau indikator bahwa pasangan kita itu memiliki masalah tidak bisa mengatur batasan-batasan. Nah, the beauty is that the narcissists are often so reliant on social media. Nah sayangnya, beauty-nya itu adalah narsisis itu sangat menggantungkan dirinya pada sosial media. Jadi kita bisa ngelihat nih di sosial medianya mereka, apakah pasangan kita itu punya batasan-batasan yang tidak jelas, atau apakah pasangan kita itu tidak punya batasan antara dia dengan teman-teman perempuannya. Ini bisa gampang sekali dilihat di sosial medianya mereka. Nah, challenge-nya adalah, tantangannya adalah ketika kita kemudian mendeteksi bahwa oh kok WA-nya isinya kayak gini sih, kok kamu panggil-panggil sayang sih, kok kamu panggil-panggil adik sayang ke dia, katanya dia hanya coworker, hanya teman kerja, tapi kok begini. Atau oh kok kamu masih terima ini sih, masih di foto-foto berdua-duaan terus taruh di sosial media sama mantan pacarmu. Nah kalau misalnya kita ngomongin concern-nya kita tentang hal tersebut kepada partner, maka siap-siap kita akan diejek, kita akan dianggap sok suci gitu ya. Lalu akhir-akhirnya, kenapa sih kamu obsesif banget? Dia kan cuma teman, gak ada apa-apa. Demi Tuhan gak ada apa-apa. Intinya adalah mereka akan ngatain kita, justru akan ngebalikin itu ke kita. Kalau kita raising concern tentang kenapa sih kamu tidak punya boundary dengan mantan pasanganmu, atau kenapa sih kamu tidak punya boundary dengan rekan sekerjamu, kamu kan udah punya pasangan. Kalau kita ngomongin itu ke mereka, siap-siap itu akan dibalikin ke kita. Ah kamu kuno banget sih, kami kan cuma berteman. Orang zaman masa kini bertemannya kayak gitu, gandengan tangan. Normal kok gitu. Nah kita disarankan oleh Dr. Amani untuk pause atau jeda dulu sebentar. Kita pikirin lagi, kita refleksikan lagi. Kalau di awal-awal hubungan saja kita sudah dibuat kesal dengan ketidakadanya batasan antara dia dengan teman perempuannya, apakah kita yakin mau melanjutkan hubungan? Ini akan berlangsung terus loh selama hubungan kita berlangsung. Apalagi di zaman smartphone seperti sekarang ini, di mana akses untuk saling terhubung itu 24 jam bisa kebuka gitu ya. Pelanggaran terhadap batasan itu akan mudah sekali dilakukan. Kita bisa memperhatikan smartphone-nya pasangan kita. Kalau ada bunyi bip-bip atau bunyi ping tengah malam atau jam 2 pagi, nah itu merupakan signal. Harus ditanya. Karena dalam zaman teknologi smartphone ini, ya orang bisa terkoneksi dengan orang lain termasuk dengan pasangan kita 24 jam. Nah itu bukan hanya batasan yang agak kabur gitu ya, tapi juga licin. Jadi kita mesti benar-benar memperhatikan.
Baik teman-teman, demikian akhir dari bacaan saya di sore hari ini tentang poor boundaries atau tidak punya batasan, yang merupakan bagian dari bab 3, Are you in a relationship with a narcissist? Apakah kita sedang berhubungan dengan seorang penderita narsisis? Bagian yang saya baca ini saya bacakan dari buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Durvasula PhD. Semoga apa yang saya bacakan di sore hari ini dapat membawa manfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video saya sore hari ini. Buat teman-teman yang tadi belum sempat subscribe, silakan ya, monggo diklik tanda subscribe-nya. Silakan juga diklik tanda lonceng, sehingga ketika saya memposting video baru, teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Jika berkenan, teman-teman juga boleh klik tanda like atau menyebarkan link video ini ke kolega-kolega teman-teman semua. Dan saya tunggu komentar dan feedbacknya di kolom komentar. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.